Mutiara Pagi, The Power of Life. Kembali kita lanjutkan lagi Mutiara Pagi The Power of Life. Dan tentu saja kami masih mengundang Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita kali ini, keluar dari penjara mental. Silakan hubungi kami di 3912252 ataupun SMS di 0812 111 1046. Pak Zainal, Pak Wahyu, kalau ada orang tiba-tiba muncul kesadaran ingin keluar dari penjara yang dia bangun sendiri itu, apa yang harus dilakukan? Ya, awalnya dia harus punya keputusan. Keputusan. Ya, okay. Kuncinya adalah keputusan bahwa dia memang ingin keluar. Yang kedua, dia harus melakukan perubahan. Misalnya yang pertama, dia harus melakukan perubahan dari lingkungan pergaulannya. Kalau misalnya taruhlah ada orang yang sudah sekian puluh tahun jadi pegawai, 30 tahun misalnya bekerja jadi pegawai, kemudian ingin jadi orang yang bisa berwirausaha, maka dia harus mengubah pergaulannya. Jadi kalau biasanya gaul dengan teman-teman karyawan, maka dia harus keluar dari lingkungannya, kemudian bergaul dengan para pengusaha. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari sisi selain pergaulan, maka dia harus jangan salah gaul lah. Jangan salah gaul. Jadi kalau selama 30 tahun dia bekerja sebagai karyawan, gaulnya dengan karyawan, artinya taruhlah cari 5 orang karyawan yang dekat dengan dia, maka biasanya penghasilan dia, pekerjaan dia tidak jauh-jauh dari situ gitu. Itu yang pertama. Mungkin Pak Wahyu bisa nambah. Iya. Jadi kalau kita ingin itu berubah, ya, mungkin penetapan tujuan kita harus berubah dulu dengan kuat ya. Seorang yang sudah mapan, sudah berada di dalam zona yang nyaman, itu biasanya juga takut mengubah keinginannya. Tujuan, cita-cita mungkin ada, mimpi mungkin ada, tetapi mimpi dan cita-cita itu tidak cukup kuat untuk membuat dia mencapai tujuan itu. Nah, sekarang dengan kesadaran bahwa ada tujuan, bahwa kita punya satu tujuan, di mana tujuan ini tidak mungkin dicapai seandainya kita masih berada dalam posisi yang sekarang, masih ada dalam perilaku yang sekarang, masih ada dalam lingkungan yang sekarang. Nah, maka kesadaran akan tujuan yang kita inginkan tadi, kesadaran yang kuat, nah itu bisa membuat kita berubah. Ya, tahapannya ya pertama adalah mengambil keputusan. Kedua, untuk mencapai satu perubahan, keluar dari satu penjara, itu tidak mungkin jalannya, grafiknya naik terus. Jadi ada satu titik kita mulai menurun. Nah, pada saat kita menurun ini, kita punya satu kesadaran. Nah, proses ini menurun, ya saya jalani karena saya ingin mencapai jalan yang lain. Nah, pada saat menurun ini biasanya ada satu ketakutan untuk seseorang itu kemudian dia kembali lagi masuk ke daerah nyaman. Ngapain saya masuk ke daerah sesuatu yang tidak pasti ini. Nah, padahal di jalan yang menurun ini satu tantangan, satu perubahan, kemudian ada penurunan penghasilan mungkin. Nah, itu akan ada satu titik lembah di mana ada titik balik dan kemudian ya kita akan mulai menanjak. Nah, perbedaannya begitu kita mencapai, kalau kita sekarang sudah bertemu dengan satu batas atas, bertemu dengan plafon, setelah titik balik itu ya mungkin plafon kita akan lebih tinggi atau mungkin tidak berbatas. Nah, jadi kesadaran untuk mencapai tujuan itu yang kuat, kemudian mengambil keputusan, itu adalah cara untuk keluar dari penjara mental. Oke, dalam perjalanan hidup kita, seringkali keputusan itu terpengaruh oleh orang-orang terdekat kita. Sebut saja seorang suami sangat terpengaruh oleh seorang istri begitu, seorang anak terpengaruh oleh orang tua dan seterusnya. Kira-kira bagaimana setelah kita memiliki tekad yang bulat untuk keluar dari penjara itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita yakinkan ke mereka supaya juga mendukung usaha kita itu? Ya, yang pasti begitu kita ingin berubah, problem terberat adalah sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Okay. Nah, tetapi setelah itu lingkar dalam, anak, istri itu yang juga berat,
Nah, pasti mempengaruhi berat, tapi sebenarnya bukan. Yang pertama diri, kedua anak istri, ini karena ketiga mungkin ada orang tua. Kalau kita udah menikah ada orang tua, ada mertua, baru kemudian lingkungan kita. Nah, masing-masing manusia ini, orang-orang yang terlibat ini punya persepsi mereka sendiri. Jadi kalau kita hanya mendengar apa yang mereka katakan, ya kita tidak akan pernah keluar dari zona nyaman itu. Saran saya untuk mereka yang sudah menikah, perhatikan anak istri. Cukup. Kemudian kalau kita masih bujangan, ya perhatikan orang tua. Nah, coba yakinkan itu, kemudian laksanakan tujuan kita. Kalau kita belum bisa meyakinkan itu, ya kita laksanakan perubahan itu tanpa memberitahu mereka. Nanti setelah berhasil baru kita beritahu. Itu tahapannya. Jadi perhatikan hanya lingkungan dalam yang terdekat.